kembali lagi bersama saya di podcast saya itu. Perkenalkan, nama saya Robi Tori Keriban. Saya berasal dari program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan di sini saya kedatangan tamu atau kehadiran tamu. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman atau banyak orang yang belum mengenal Anda. Nah, silakan Anda memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Robi. Perkenalkan, nama saya Visinus Terik Teddy. Saya Ketua DPM terpilih periode 2022-2023 tahun ini. Oke, baik, dengan Pak Teddy, dengan Bang Teddy atau Bro Teddy lah. Di sini tentu saja di dalam pembahasan kita kali ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, itu tugas saya. Di sini saya akan memberikan pembahasan itu tentang partisipasi politik. Nah, berhubungan Anda juga sebagai ketua terpilih DPM periode 2022-2023, tentu saja akan menjadi sebuah pertanyaan juga. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana partisipasi menurut Anda pasca atau sebelum atau pada saat Anda menjadi calon atau pada saat mereka memilih Anda, bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa-mahasiswi menurut Anda? Partisipasi mahasiswa itu sangat bagus, sangat luar biasa. Saling berpartisipasi satu sama lain. Contohnya dalam forum dalam menyiapkan pemilu. Saya melihat ada partisipasi luar biasa dari kepanitiaan untuk menyiapkan pemilu sampai dari awal pemilihan sampai akhir pemilihan, sehingga dengan hasil saya terpilih partisipasinya luar biasa dari segi mahasiswanya yang telah menyuarakan suaranya kepada saya dan teman-teman lain. Oke, baik. Begitu luar biasa ketika partisipasi mahasiswa juga, seperti yang kita ketahui juga, setiap dalam partisipasi politik itu saja ada masalah, akan ada kendala ya, akan ada kendala di dalam setiap partisipasinya, ada yang golput dan lain dan sebagainya. Apakah ada di dalam pemilihan kemarin atau sebelum Anda terpilih itu ada yang golput atau tidak? Untuk golput ada cuma beberapa orang, hanya saja itu tidak dipermasalahkan sama sekali mengenai karena yang golput tidak seberapa, hanya beberapa orang saja. Oke, berarti itu hanya beberapa orang saja. Tentu saja itu akan menjadi pengaruh ya, akan menjadi pengaruh bagi ruang lingkup internal ini kan, ruang lingkup kampus ini. Jika ada yang kurang berpartisipasi itu akan menjadi dampak kok seperti ini. Bukankah seharusnya mahasiswa-mahasiswi di sini ikut berpartisipasi sepenuhnya seperti itu. Nah, itu saja yang akan jadi sebuah pertanyaan nantinya. Bagaimana solusi Anda kan sudah menjadi ketua terpilih DPM periode 2022-2023 di STTP Persadaran Katolik Sintang. Apa solusi Anda ke depannya supaya tingkat golput itu menjadi tidak ada? Pertama-tama sesuai dengan visi dan misi saya yang berlandaskan dengan kekeluargaan. Saya ingin semua mahasiswa itu saling berrelasi bagus, saling berkomunikasi dengan baik, sehingga dalam komunikasi tersebut tidak adanya suatu pemilihan nanti ada golput dan sebagainya. Karena kalau kita berasas kekeluargaan, saling berkomunikasi, relasi bagus, itu sangat meningkat untuk partisipasi menurut saya. Berarti dengan kuncinya adalah relasi satu sama lain, kontribusi agar bisa berkontribusi dengan baik. Intinya harus memiliki relasi yang baik antar mahasiswa. Artinya bahwa setiap mahasiswa itu harus bekerja sama, bekerja sama dalam mewujudkan suatu partisipasi yang baik sehingga menghasilkan politik etis yang baik seperti itu ya. Oke. Mungkin yang akan menjadi pertanyaan juga dari penjelasan Anda tadi adalah, nah, jika harapan Anda ke depan itu ya dengan bekerja sama dengan baik itu dapat memberikan kontribusi yang baik. Nah, yang akan menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, ini kan adalah urusan Anda, pimpinan Anda. Nah, bagaimana cara Anda mempersiapkan nantinya? Apakah dipersiapkan jauh hari atau tidak, atau dipersiapkan 1 minggu sebelum pemilu, atau Anda persiapkan pada saat pemilihan nantinya pergantian kepengurusan atau periode? Apakah Anda akan mempersiapkan 2 minggu atau 3 minggu sebelum pemilihan seperti itu? Bagaimana Pak? Persiapan seperti apa dulu ini? Ini persiapan sebelum pemilunya, apakah jauh hari atau
dalam waktu 3 hari atau 2 hari. Untuk penyelenggaraan pemilunya. Yang jelas untuk melakukan sebuah pemilu atau pemilihan suara untuk kedepannya, kita harus ada persiapan matang. Kemungkinan 2 minggu atau seminggu sebelum pemilihan kita harus ada rapat, harus ada pertemuan untuk membahas kinerja atau cara tata atau pelaksana pemilunya bagaimana, cara langkah-langkah cara untuk melakukan pemilihan umum pemilu itu. Berarti dengan mengadakannya 2 minggu sebelum, mempersiapkan 2 minggu sebelum pemilu, tentu saja akan meminimkan bahkan mentiadakan bahwa untuk mahasiswa-mahasiswi itu golput ya. Iya, sangat benar. Berarti saya tarik kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, tentu saja bahwa dengan relasi, dengan kerjasama, dengan memberikan tenaga sepenuhnya dan juga dengan mempersiapkan 2 minggu atau jauh hari sebelum pemilu, tentu saja dapat memberikan hasil memuaskan, mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin sekian saja yang dapat kita diskusikan atau kita bahas pada saat ini, yaitu tentang partisipasi politik. Mungkin sekian saja, Kak. Saya pamit undur diri selaku pewawancara, dan sekian dan terima kasih.